Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 yang sedang belajar di rumah. Ya, sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada para alim ulama, kepada para orang-orang yang telah mengajarkan apapun kepada kita, segala bentuk kebaikan. Dahadinya biniatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Pada hari ini saya yakin anak-anakku yang soleh dan soleha hari ini tetap semangat untuk terus belajar meskipun dalam kondisi negara kita ada wabah corona, akan tetapi semangat kita dalam belajar tidak bolehlah luntur. Ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran ke-10 mengenai perilaku terpuji. Dan poinnya adalah tentang berkata yang baik. Nah, mengenai perkataan yang baik, kita harus bisa menjaga mulut kita dari ucapan-ucapan buruk. Untuk itu, segala sesuatu harus kita pikirkan dulu resikonya, madorotnya, hal-hal buruknya dari apa yang akan kita ucapkan. Kalau menurut hadis Nabi bahwasanya sebaiknya kita diam daripada kita berbicara, tidak ada gunanya, apalagi yang menyakitkan. Jadi sebaiknya kita diam, lebih baik kita diam daripada kita bicara yang tidak ada gunanya, apalagi berbicaranya yang menyakitkan. Kalau omongan kita, bicara kita banyak menyakitkan orang lain, justru hal itu akan kembali pada diri kita. Karena apa? Hukum alam akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Allah menciptakan bumi untuk berputar. Nah, perputaran ini juga akan kembali pada kita, yang mana ketika kita berbicara baik akan kembali kebaikan kepada kita, dan ketika kita berbicara buruk maka akan kembali keburukan pada kita. Itu yang perlu kita yakini. Kalau bahasa Jawanya adalah karma, bahasa Indonesia juga karma. Nah, segala sesuatu keburukan akan kembali pada orangnya, dan kebaikan juga akan kembali pada orangnya sendiri. Untuk itu, selain berkata baik merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankannya demi kebaikan kita sendiri. Maka untuk itu, mulai sekarang hindari semua perkataan buruk, terlebih mengolok orang lain, mengejek orang lain, menghina orang lain, ataupun perkataan apapun yang menyakiti hati orang lain, tolong dihindari. Ukurannya bagaimana ucapan kita yang menyakiti orang lain? Ukurannya adalah ketika kita mendengarkan ucapan orang lain yang mana itu menyakiti kita, nah itu berarti ukurannya. Seperti kalau biasanya misuh, mengejek, menggumam, mengucapkan keburukannya dan sebagainya, itu pastinya kita akan yakin bahwasanya ada rasa sakit dalam hati kita ketika ucapan itu diberikan orang lain kepada kita. Nah, itu ukurannya. Ketika sesuatu yang diucapkan orang lain itu sakit pada kita, berarti apa yang kita ucapkan ketika sama dengan yang diucapkan orang lain tersebut itu juga akan menyakitkan hati orang lain. Itu saja ukurannya ya. Oke, baik. Mulai sekarang jaga ucapan kita, jaga lisan kita. Sebaiknya ucapan kita gunakan untuk berkata yang baik, lebih-lebih untuk berzikir pada Allah, mengucapkan segala sesuatu yang menyenangkan orang lain. Intinya kita harus berbicara sebaik mungkin. Kalau bisa semua ucapan kita
bisa menyenangkan orang lain, menyenangkan teman kita, menyenangkan orang tua kita, menyenangkan orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, dan sebagainya. Dengan cara tersebut kita pastinya akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk tugasnya akan saya berikan foto atau gambar mengenai hadis terkait bagaimana menjaga ucapan yang baik. Ya, untuk tugasnya nanti disalin di buku tulis, ditulis ulang hadisnya beserta artinya, dan kalau bisa ditanamkan dalam hati bahwasanya lebih baik diam daripada berbicara yang sia-sia, terlebih yang menyakitkan hati orang lain. Sekian pembelajaran siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain, serta keberkahannya untuk kebaikan kita di masa depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.